Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ini saya punya anak perempuan Ustaz. Tapi tahu mau menamai siapa. Kira-kira Ustaz ada saran nggak? Perempuan ya? Ah, ada, Pak. Gimana kalau nama anak Bapak itu? Hai, aku Yusna. Aku siswa SMA yang terkenal cukup rajin. Tapi kadang kehabisan ide. Yap, biasanya aku cari ide di internet. Tapi kali ini aku rasa kayak kurang gitu loh. Dan aku harus cari sumber yang lebih lengkap. Aha, kayaknya aku tahu. Nah, di sini kan aku ceritanya mau cari buku tentang budaya gitu. Terus di sini semua bukunya tuh udah dikelompokin. Apalagi lah soal fasilitas. Di sini lengkap lah pokoknya. Mulai dari ruang baca, tandon, ruang reference, ruang anak, dan tempat kerja staf. Kalau soal pengunjung, kurang tahu aku Mungkin ibu itu bisa jelasin? Perpustakaan ini sering dikunjungi oleh masyarakat, pegiat literasi, siswa. Buku itu merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh kalangan baik mahasiswa ataupun masyarakat, siswa dan murid lainnya. Cukup sekian dari Ibu kembalikan kepada Yusna. Action. Terima kasih banyak ya, Bu. Nah, ini dia buku yang ku cari-cari itu. Dan aku udah coba baca sih. Memang inilah jauh lebih lengkap informasinya daripada yang aku dapat tadi. Buku ini judulnya Seni Budaya Mandailing Natal, karya Bapak Askorani. Dan tahu kalian setelah aku baca buku ini, pengetahuanku tentang budaya lokal tuh kayak meningkat drastis gitu loh. Untuk pencipta buku ini, makasih ya Pak, udah buat buku sekeren dan mudah dipahami. Mungkin itu pencipta buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfulai Nasution. Saya berasal dari Kecamatan Siambit. Pekerjaan sehari-hari saya di samping sebagai staf pengajar di sebuah perguruan tinggi, saya juga bekerja sebagai penulis bebas. Bagaimana saya terjun ke dalam dunia kepenulisan? Ya karena memang sesuai dengan jurusan saya, jurusan bahasa Indonesia, walaupun tidak semua orang jurusan bahasa Indonesia masuk ke dunia itu, tapi kita merasa bahwa ya semestinya kita menulis, karena dengan menulis kita akan banyak membagikan pemikiran-pemikiran kita. Kemudian pada suatu ketika tahun 2005 saya bertemu dengan penyair Taufik Ismail. Ketika itu ada ada lomba penulis di Jakarta. Kemudian Taufik Ismail mengatakan kepada saya bahwa kalau mau tulisanmu lebih bagus, kau harus belajar budaya. Ya, pada saat itu kan saya tidak terpikir mengenai budaya Mandailing, tetapi dengan didorong-dorong seperti itu, ya, untuk membuat tulisan kita lebih bernas, satu-satunya budaya yang bisa saya pelajari, saya pikir waktu itu budaya Mandailing. Kemudian mulai belajar bahasa budaya Mandailing. Lalu ada kekhawatiran besar pada waktu itu, bagaimana budaya Mandailing tidak terwariskan kepada generasi muda karena memang tidak ada pelajaran itu di sekolah. Lebih parah lagi, pada waktu itu kan hampir tidak ada buku-buku referensi yang bisa kita jadikan acuan untuk belajar bahasa Mandailing. Kemudian selain itu di sekolah juga tidak ada pelajaran yang khusus mengenai budaya Mandailing, padahal dia menjadi kewajiban sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah pada waktu itu, kurikulum buatan lokal yang seharusnya ada pelajaran mengenai budaya Mandailing mulai dari tingkat SD sampai sekolah lanjutan tingkat atas ya. Karena itu terpikirlah waktu itu untuk membuat satu buku pegangan mengenai muatan lokal dalam bentuk seni budaya Mandailing Natal. Itulah yang buku yang kita kenal sekarang ini, yang
pada tahun 2014, kemudian diperbaiki lagi tahun 2018, ya. Sudah ada buku panduan siswa untuk mata pelajaran buku buatan lokal, mulai dari jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP kelas 7 sampai kelas 9. Ya. Kita berharap pada waktu itu dengan adanya buku ini akan menjadi satu pedoman bagi guru untuk mengajarkan kebudayaan Mandailing. Di samping itu juga peserta didik bisa mempunyai bisa memiliki suatu bahan pelajaran yang lengkap mengenai segala seluk-beluk kebudayaan Mandailing, dan hanya digunakan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Ada beberapa perpustakaan memang yang secara mandiri meminta buku itu untuk dipajang sebagai koleksi di perpustakaan mereka. Ya, kita berharap dengan hal seperti itu, yang bisa membaca buku itu bukan cuma anak sekolah, tapi juga pembaca umum yang punya kepentingan untuk pembelajaran mengenai kebudayaan Mandailing Natal. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Yusna. Action.